Satu modal dasar kepedulian. Kepedulian pertama adalah Bapak Ibu, kita peduli kepada diri kita sendiri. Diri kita, tubuh kita diamanahkan untuk sehat, betul? Tubuh kita bukan punya kita. Jangan egois, jangan dipakai semaunya kita saja. Pakai dengan cara yang tawazun, berkeseimbangan. Allah menitipkan kami ini untuk kita pelihara. Orang yang di Mekah dengan Zam-Zam, gak ada Zam-Zam, kita minum Zam-Zam KW-nya, yaitu kandung motor yang fresh. Bapak Ibu sekalian, setelah kita peduli dengan diri kita, peduli dengan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, sehatkan mereka semua. Share airnya yang di rumah kita. Tapi yang beda rumah gimana dong? Hadirkan mesinnya di rumah-rumah mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya kalau kita sehat, kita nggak pingin orang tua kita sehat. Pingin? Pingin. Kita nggak pingin paman kita sehat. Pingin nggak? Adik kita sehat? Pingin? Om tante kita sehat? Pingin. Nah Bapak Ibu sekalian, itu yang saya lakukan. Yang saya tinggal di Jakarta, tadinya di Bandung, pindah ke Jakarta. Tadinya 7 tahun yang lalu saya dapat penjelasan ini dari Pak Taufik Hidayat. Tepuk tangan buat beliau. Bapak sekalian, kondisi saya waktu itu masih staff, ya, gaji mungkin tapi maaf. Gaji saya waktu masih sekitar 13 jutaan lah ya di Japati sini, kemudian sakit-sakitan, kemudian jalanin bisnis tapi jatuh bangun, bikin bisnis pulsa, ya pulsanya hilang, uangnya nggak masuk, ya. Bisnis properti, laku propertinya, apartemen nggak dibangun, gitu kurang lebih Bapak sekalian. Jadi akhirnya saya diajak beliau, tapi saya nggak punya pengalaman. Tapi saya hanya modal mau belajar, mau mandiri, dan saya berusaha untuk bersikap positif terhadap apapun yang terjadi. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya dulu saya staff, kemudian punya sakit, istri saya thalassemia, saya vertigo, orang tua saya harus operasi jantung, trik, ya, kemudian usia 78 waktu itu ya, sekarang sudah 84. Nggak jadi operasi beliau, saya juga vertigo nggak kambuh lagi setelah minum kanker otak, dan saya thalassemia juga nggak kambuh lagi. Bapak Ibu sekalian, itu yang kepedulian kita kepada keluarga. Akhirnya apa? Saya ada penjualan saya kalau nggak salah 15 mesin itu di keluarga besar saya. Ya, jadi saya beli langsung 3 buat saya, kakak dan orang tua. Itu yang paling pertama. Setelah itu kakak yang lain, om, tante, semuanya udah pasang semua. Nah, Bapak sekalian, itu bentuk kepedulian kita. Setelah itu Bapak sekalian, kepedulian siapa? Buat orang lain. Siapapun yang kita temui, kita peduli. Itu aja kok rumusnya Bapak Ibu. Saya waktu nggak banyak, sekarang di Jakarta, di Gatot Subroto, pulang biasanya jam 8 malam, berangkat jam 7 Bapak sekalian. Tapi dengan kepedulian, saya tetap sharing water, saya bagi informasi ke tetangga, ke siapapun. Ya akhirnya closing itu terjadi. Hari ini kurang lebih 450 unit Bapak sekalian. Dokter kan bilang, saya nggak punya pengalaman networking Bapak sekalian. Pak Taufik memang malang melintang di dunia networking, tapi saya nggak punya, ya sudah saya ikut beliau aja. Beliau bilang ke kanan, saya ke kanan, beliau ke kiri, saya ke kiri. Dan saya cari orang yang pintar jualan. Saya di tim saya misalnya sales, ya, top salesnya dari Astra, Daihatsu. Akhirnya saya dapat kurang lebih hampir 100 mesin dari satu orang tersebut. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu ada yang merasa nggak jago jualan, ada? Ada yang merasa pendapatannya kurang juga pas-pasan sehari-hari? Ada. Sisi lain ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin berhaji, ada? Ada. Ada yang belum berhaji yang katakan? Nah Bapak sekalian, kondisinya hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi Bapak Ibu terima, karena itu adalah bentuk syukur. Tapi rezeki kita satu detik ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, itu masih disimpan rahasia Allah. Bisa jadi pertemuan hari ini adalah momen Bapak Ibu, momen terwujudnya impian Bapak Ibu jika Bapak Ibu lakukan actionnya. Hadirkan mesinnya, rasakan manfaatnya, ceritakan, gak usah dilebihkan, gak usah dikurangi. Setelah itu bagi airnya, dan setelah itu doakan Bapak Ibu, orang-orang yang Bapak Ibu bantu. Itu yang saya lakukan Bapak sekalian. Nggak lebih dari itu. Dan 450 itu adalah pemberian dari Allah, bukan karena perbuatan saya. Dibantu oleh Arkan,
yang akan membantu Bapak Ibu mewujudkan. Sehingga kemudian akhirnya 2018 saya sudah bisa bebasin semua KPR, mobil semua udah beres semua. Rumah kedua juga ada, haji juga sudah, beberapa bibi juga. Kemarin juga alhamdulillah dengan izin Allah anak-anak sudah saya bayarkan hajinya semua. Bapak sekalian, itu semua bisa kita wujudkan. Dan kita sedang siapkan sekarang untuk nyari-nyari lahan buat mondoannya untuk bisa dapat bikin pesantren ya Bapak. Nah, Bapak Ibu tempatkan dream Bapak Ibu cukup tinggi. Karena 6A kalau Bapak Ibu lakukan sendirian itu 1,6 M. Tapi kalau Bapak lakukan bersistem ketika sampai kepada 6A to 3 seperti Pak Taufik Hidayat minimum 3 miliar. Ya, komisinya di luar 6A to 3 dapatkan 60 juta per bulan. Itu minimum. Kenapa saya bilang minimum? Karena saya masih 6A itu tapi 3 miliar itu sudah lebih sebenarnya. Jadi Bapak sekalian, bisnis ini besar. Impian Bapak Ibu harus besar. Cukupi dulu sandang pangan papan Bapak Ibu. Habis itu haji semua beresin. Set goal lebih tinggi lagi. Amazing death Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika meninggal ingin dikenang sebagai apa? Apa yang Bapak Ibu tinggalkan? Apakah Bapak Ibu hanya sekedar orang yang bahagia sendirian di rumah? Atau Bapak Ibu dikenal setiap hari bantu orang, nyari orang sakit dan ingin menyembuhkannya? Atau Bapak Ibu juga di sekeliling Bapak Ibu selalu berbagi, di keluarga Bapak Ibu yang selalu menyantuni saudara? Atau Bapak Ibu juga menafkahi sebuah pesantren, rumah tahfiz yang Bapak Ibu dirikan dari usaha ini? Pengen nggak? Itu semua cerita itu Bapak Ibu bikin, bertahap kita jalankan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, selalah apapun tantangannya, Bapak Ibu nggak akan pernah menyerah. Karena ini tentang kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Saya Didi Karanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.